sekarang kita akan bahas satu lagi fitur ini, fitur database ya, yaitu yang namanya transaction propagation ya. Jadi transaction propagation ini sebetulnya adalah transaksi atau transaction database biasa, cuma kita disediakan fitur oleh Java ya, supaya lebih mudah ya. Nah jadi kita akan bahas dulu dari awalnya. Namanya itu ada fitur namanya transaction management ya, transaction management. Nah transaction management ini adalah fiturnya sebetulnya sejak Java EE zaman dulu ya. Jadi Java EE dulu namanya adalah J2EE ya, Java 2 Enterprise Edition ya. Nah J2EE itu dulu ini zamannya belum ada Spring, mungkin tahun 2000-an, 2002, 2003 lah gitu ya. Nah dia punya fitur yang namanya CMT ya. CMT itu istilahnya adalah Container Manage Transaction ya. Manage Transaction ya. Nah intinya seperti apa ya? Nah ini lawan katanya. Jadi kalau kita nggak pakai CMT, kita menggunakan yang dia sebut dengan istilah local transaction ya. Nah, ini local transaction ya. Nah seperti apa? Nah jadi penjelasannya seperti ini ya. Jadi misalnya kita di sini punya tabel ya. Kita contohnya punya tabel tabel wallet. Nulisnya susah sih. Kita punya tabel wallet. Nah wallet ini ada kolom customernya, kemudian ada kolom saldonya ya kan gini. Kemudian kita juga punya tabel mutasi ya. Ini standar lah kan, kalau transaksi aplikasi bisnis ya pasti seperti ini. Nah kalau mutasi ini ada ID walletnya ya. Ya tentunya di sini ada ID-nya ya. ID misalnya 1 customernya 001, saldonya 1000. Kemudian ada ID 2, saldo customernya 002, saldonya misalnya 1500 gitu ya. Nah kemudian kita punya tabel mutasi ya, tabel mutasi. Nah di sini ada ID walletnya. Kemudian biasanya kan di sini ada tanggal ya, tanggal. Kemudian di sini ada nominalnya berapa misalnya. Nah biasanya sih ada keterangan, cuman ya di sini kita nggak usah ini dulu. Jadi misalnya di tanggal 1 bulan 1 itu ada transaksi, misalnya dia store ya, store. Jadi store atau dia masukin uang ke wallet misalnya 100.000 ya, 100, kemudian ID walletnya 1, berarti kan customer 01. Kemudian berarti ini kan harusnya diupdate ya, ini diupdate sehingga dia akan menjadi nilainya 1100 ya. Nah sini 1100. Kemudian di tanggal 2 ya, tanggal 2 bulan 1 ID wallet 1 juga dia misalnya belanja 50.000 minus 50 gitu ya. Nah berarti dari 1000 ini 1100 ini dia akan berkurang menjadi, ini berkurang ya, kita hapus saja. Nah di sini dia akan berkurang jadi 1050 ya, karena dia sudah dipakai transaksi ya. Nah jadi 1050. Nah, jadi seperti itu terus. Nah ini kan untuk melakukan transaksi seperti ini, kita kan pertama akan cek dulu saldonya. Ini begitu kita mau yang 50 ini, kita cek dulu saldonya, apakah saldonya mencukupi nggak transaksi 50.000. If dia cukup, maka kita lakukan beberapa SQL ya. Nah jadi di sini kita akan menjalankan query atau SQL. Yang pertama itu adalah select saldo. Yang kedua kita begitu saldonya cukup, maka kita insert mutasi. Nah kemudian yang ketiga kita update saldo.
Nah, gini ya. Nah, ini tiga-tiganya ini harus jalan satu paket ya. Nah, jadi satu paket ini istilahnya kalau dalam bahasa apa pemrograman dalam urusan database ini istilahnya adalah atomic ya. Artinya apa atomik ya? Atomik artinya kalau misalnya terjadi error di sini ya, misalnya pada waktu kita mau update saldo error gitu ya, error, maka ini harus juga di rollback ya. Nah, ini harus dibalikin rollback ya. Kalau select sih nggak usah di rollback, nggak apa-apa. Tapi intinya adalah yang ini harus di cancel ya. Kenapa harus di cancel? Karena kalau kita udah ada mutasi 50 ini tapi saldonya tidak berubah menjadi ini, maka nanti selisih perhitungannya ya. Jadi kalau perhitungan selisih ya nanti aplikasi kita ngaco gitu, perhitungannya ngaco. Nah, jadi semua ini dia haruslah atomik gitu ya. Harus atomik. Nah, jadi ini fitur dasar transaction. Nah, bagaimana kita codingnya ya? Jadi ini kan tadi adalah di level tabel database ya. Ini tabel database. Kemudian ini adalah SQL yang kita jalankan. Kita jalankan komen ya. Nah, sekarang di layer yang berikutnya adalah bagaimana kode program kita ya. Nah, jadi code-nya bagaimana nih? Ya. Nah, di level code-nya, kode programnya adalah ya kita di sini kita akan bikin transaction ya. Nah, bikin transaction itu kan tadi kan perintah juga ya, kita jalankan di kode program. Kalau di Java bikin ini perintahnya adalah set. Jadi database itu by default kalau di Java di JDBC itu auto commit sama dengan true ya. Jadi artinya kalau kita jalanin ini secara terpisah tidak pakai tidak pakai transaction. Jadi sebetulnya yang dia jalankan di dalam background itu adalah di sini dia ada beginnya, di sini commit, begin lagi, commit lagi, begin lagi, commit lagi gitu ya. Jadi di sini ada 3 kali begin dan commit. Nah, ini namanya auto commit true ya. Jadi otomatis di commit setelah kita selesai jalankan SQL commit, jalankan SQL commit gitu ya. Nah, jadi di sini ini settingan default yang namanya auto commit. Ini nilainya true. Nah, jadi untuk kita mau transaction, maka ini kita set dia menjadi false ya. Nah, begitu udah false, kita baru jalankan ini 1 2 3. Setelah itu, setelah selesai di sini kita lakukan commit ya. Nah, di bawah sini kita commit. Setelah kita commit, kita balikin lagi ininya ya. Set auto commit menjadi true lagi ya. Kenapa? Karena auto commit ini adalah settingan per sesi connection ke database. Jadi ini dijalankannya di objek connection ya. Nah, connection di sini connection set auto commit. Jadi kalau kita nggak bilang dia jadi true lagi, nanti semua SQL statement yang kita jalanin di kode program yang lain, jadi misalnya ini di controller A, nah kita jalanin lagi di controller B gitu ya. Nah, itu nanti dia settingannya auto commitnya false semua karena ini berlakunya global. Selama kita pakai koneksi yang sama, dia auto commitnya false gitu. Nah, ini namanya istilahnya adalah local transaction management ya. Kenapa? Karena ini kita manage per koneksi, jadi lokal gitu. Nah, ininya adalah container manage ya. Container manage itu bagaimana? Container manage itu ya kalau zaman dulu application server itu kita pakai yang besar-besar. Contohnya pakai ini ya. Di sini kita contohnya menggunakan misalnya itu adalah kita pakai yang Oracle punya namanya WebLogic ya. WebLogic. Kemudian yang IBM punya namanya WebSphere ya. Dan seterusnya gitu ya. Atau JBoss ya. Nah, dan seterusnya. Jadi ini aplikasi kita jalan di atas ini. Nah, di masing-masing ini dia punya fitur yang namanya adalah ini ya, connection management ya. Nah, jadi di sini dia semua punya fitur yang namanya connection management. Ya sebetulnya semacam connection pooling, tapi kita deklarasinya di dalam dia gitu. Jadi ada control panelnya nanti web base
Kemudian kita klik create data source gitu ya, data source database-nya apa, mau berapa, isi poolingnya dan sebagainya. Ya intinya seperti kita setting Hikari CP itu cuma di sini settingnya di dalam application server gitu ya. Nah nanti aplikasi kita di kode program kita tinggal lookup aja. Jadi kita misalnya get connection yang namanya adalah invoice DB gitu. Nah, invoice DB itu aslinya fisiknya ada di IP berapa, nama database-nya apa, username password-nya apa, itu aplikasi tidak tahu. Pokoknya dia minta aja nanti itu mendefinisikannya ada di si aplikasi server ini. Nah, kenapa dibikin seperti itu? Karena di sini mereka pengen memisahkan role antara orang operation dengan orang yang coding ya. Nah, jadi yang coding ya coding aja, dia nggak perlu tahu credential production. Yang ops ya dia yang ngeset credential production. Jadi dev ini tinggal lookup aja nama koneksinya. Nah, dia tinggal menyamakan, nanti dia bikin di lokal, kemudian dia samain nanti di lokal ininya apa, di sini namanya apa gitu. Jadi tidak perlu ada perubahan coding gitu ya. Nah, ini namanya CMT. Jadi ini cikal bakal terjadinya transaction management. Nah, karena dia sudah manage connection ini ya, sudah di manage sama si container itu ya ini WebLogic dan sebagainya ini, maka kita bisa menyuruh dia untuk melakukan transaction. Jadi dia aja yang suruh commit dan false ya. Auto commit false dan auto commit true. Dia aja yang disuruh gitu. Nah, kenapa kita pengen menggunakan CMT ini ya? Karena zaman dulu itu orang sangat gandrung atau sangat keren kalau dia bisa melakukan yang namanya XA transaction ya. XA transaction itu apa? XA transaction itu jadi misalnya kita punya aplikasi kayak gini ya. Nah, misalnya di sini kita punya aplikasi, kemudian aplikasi kita itu connect ke dua database. Misalnya di sini kita punya database Oracle, kemudian di sini kita punya database PostgreSQL gitu. Nah, yang disebut XA transaction itu adalah kita bisa issue begin di sini, kemudian kita insert ke sini, kemudian kita update ke sini. Nah, begitu di sini gagal ya, begitu yang di sini gagal, maka di sini bisa rollback gitu. Jadi intinya adalah kita bisa rollback nyebrang ke database yang beda merek. Nah, ini istilahnya adalah XA transaction ya. Nah, seperti ini nih XA transaction, atau orang bilang juga istilah lain, istilahnya distributed transaction ya. Karena dia terdistribusi di dua database masih bisa lakukan transaction, atau ada juga yang bilang dengan istilah two phase commit ya. Kenapa disebut two phase commit? Karena di sini dia nanti begin tahap pertama itu sebetulnya dia nanya, ini Oracle ready nggak? Ready. Postgres ready nggak? Ready. Nah, begitu itu dia begin lagi, insert, kemudian commit. Nah, di sini insert, update, kemudian commit. Nah, begitu commit yang kedua, barulah semuanya di commit gitu, commit. Nah, jadi commitnya itu ada dua fase. Fase pertama nanya dulu, fase kedua yang commit betulan per masing-masing database. Nah, setelah itu ya commit keseluruhan gitu ya. Jadi ada dua fase gitu. Nah, tapi memang belakangan XA transaction ini tidak populer ya. Kenapa nggak populer? Karena ya tadi kita locking satu table aja itu sangat jauh menurunkan performance. Apalagi kita mau locking di dua database nyebrang begini, ya itu pasti performance makin lemot ya. Nah, akhirnya ini nggak populer ya, orang-orang nggak pakai. Akhirnya yang sekarang populer dan banyak digunakan orang, ya kita manage sendiri dengan menggunakan yang namanya istilahnya adalah compensating ya. Compensating transaction ya. Atau kalau anak-anak zaman now itu bilangnya istilahnya saga. Tapi ya intinya ini sih istilah baru aja, jargon baru. Nah, compensating transaction itu adalah seperti yang sering kita bikin di aplikasi banking. Jadi misalnya kita payment, kemudian paymentnya gagal, ya kita reversal aja gitu. Nah, reversal atau undo itu istilahnya adalah compensating transaction ya, atau bahasa gampangnya undo. Jadi kita udah lunas, kita set lagi tidak batal lunas gitu, compensating transaction. Kalau anak-anak zaman now bilangnya saga, tapi ya sama aja sebenarnya ya.
Nah, jadi ini intinya dia sudah tidak populer lagi ya, tapi masih banyak konsep-konsep di sini yang masih terpakai sampai sekarang ya. Nah, jadi untuk melakukan si CMT ini ya, kita balik ke CMT. Nah, si CMT ini cara codingnya ini fitur khusus Java ya. Artinya kalau misalnya kita pakai Node.js, pakai Laravel, PHP, pakai Python, pakai lain-lain, ini nggak ada nih fitur seperti ini ya. Nah, gimana cara kita coding CMT ya, Container Managed Transaction? Ini ada dua cara ya, ada dua cara. Cara pertama adalah yang namanya programmatic. Nah, programmatic ini ya kita coding ya, istilahnya namanya programmatic, kita bikin kode program ya. Artinya nanti kita look up dulu TX objeknya, transaction manajernya, TX, kemudian kita bilang TX begin. Nah, kemudian kita issue command biasa SQL select insert update, kemudian kita di terakhir kita TX titik commit gitu ya. Nah, bedanya apa? Bedanya dengan yang local transaction, kalau di sini kita melakukan begin dan commitnya itu ke object connection ya. Nih di sini lokal. Nah, kalau di sini kita ke objek yang namanya transaction manager ya. Nah, transaction manager. Nah, kemudian ya ini coding gitu ya, coding. Jadi setiap method kita copy paste codingnya gitu ya. Nah, jadi kurang efisien. Akhirnya zaman dulu orang bikin metode kedua yang namanya deklaratif ya. Deklaratif gimana caranya? Ya pakai annotation ya. Deklaratif itu kalau programmatic itu intinya disebut juga dengan istilah imperatif ya. Imperatif itu artinya kita nyuruh si komputer melakukan sesuatu, begin gitu, commit. Nah, itu kan kita nyuruh-nyuruh ya. Nah, kalau deklaratif ini kita declare apa yang kita mau gitu. Nah, biasanya ini implementasinya menggunakan annotation. Nah, jadi di sini biasanya kalau kita lihat codingnya, nah di sini kita biasa menggunakan yang namanya transactional. Nah, ini transactional di sini sebetulnya sama aja dengan kita pasang di tiap method gitu ya. Nah, kalau kita pasang di method ini seperti ini, maka ini sama saja kita menjelaskan kepada si framework, si Spring, bahwa sebelum menjalankan get number ini, di atas ini kita kasih begin dulu, kemudian di paling bawah sini kita kasih commit gitu ya. Nah, kalau misalnya di tengah-tengah terjadi exception, maka akan otomatis di rollback gitu. Nah, jadi begin, if nggak error commit, if error rollback, itu bisa digantikan dengan satu baris annotation yang namanya transactional ini gitu. Nah, jadi ini transactional, dia membungkus ini ya. Nah, kemudian di sini ya, kenapa kemarin kita bilang di pertemuan sebelumnya bahwa setiap kali kita menggunakan beberapa DAO dan ada bisnis prosesnya, maka kita bikin service dan transaksionalnya kita taruh di service ya. Kenapa? Karena dia si annotation transaksional ini tadi dia bisa menyeberang ke metode lain ya, menyeberang ke metode lain. Nah, ini coba saya ini dulu, kita screenshot dulu ya. Oke, nah kita bikin baru, ini nanti dikirim filenya. Nah, jadi misalnya gini, misalnya di sini kita punya objek yang namanya apa? Kita punya controller ya. Misalnya payment controller lah. Sini payment controller. Nah, kemudian si payment controller ini nanti begitu ada user, dia melakukan pembayaran gitu ya, atau bank melakukan pembayaran. Nah, dia akan memanggil si service ya, payment service. Nah, kemudian si payment service ini nanti dia akan cek dulu misalnya ke invoice DAO. Ada nggak nomor invoice-nya? Oh, sorry, bukan kesini dulu. Dia misalnya ke VA DAO dulu ya, ke virtual account DAO. Ada nggak VA yang dimaksud ya? Kemudian setelah ada invoice-nya, apakah masih ini nggak, masih valid nggak? Apakah nilai pembayaran sesuai nggak dengan nilai
tagihan gitu ya. Nah, kemudian kalau semuanya sudah, dia dia akan insert ke tabel payment menggunakan payment DAO gitu ya. Nah, gini. Oke. Nah, jadi kalau kita tuliskan, ini ada beberapa step ya. Step pertama adalah select VA by number ya. Nah, cari VA nomor sekian gitu ya. Nah, setelah dapat VA, dia akan dapat di sini, maka dia akan select invoice by VA ya. Nah, kemudian dia lakukan langkah berikutnya di internal dia. Nah, di nomor 3 ini cek apakah amount payment apakah sesuai dengan amount invoice gitu ya. Kalau dia sukses, kita asumsikan sukses dulu aja ya. Nah, maka yang nomor 4 dia insert ke sini. Nah, kalau misalnya sukses 4, maka insert payment. Kemudian dia lakukan lagi ke sini. Ya. Dia lakukan lagi ke sini, update status invoice. Kemudian ini juga diupdate lagi. Update status VA. Nah, ini di set menjadi lunas dan ini inaktif ya. Nah, di sini kan ini kan panggil method ya. Misalnya di sini methodnya pay gitu ya. Dia panggil lewat REST API kah, lewat apa? Misalnya di sini HTTP request gitu ya. Misalnya ini bank lah, aplikasinya bank, kayak kita host to host gitu ya. Nah, banknya HTTP request ke sini, dia kita handle dengan payment controller. Nah, kemudian payment controller memanggil method pay VA misalnya pay VA gitu ya, lewat VA. Kemudian di sini dia ini fine ya, ini method yang ini misalnya nomor 1 ini nama methodnya fine gitu kan. Nah, ini fine lagi. Kemudian ini di internal dia ini, kemudian di sini save ya, sini kan save, di ini juga save lagi, ini save lagi gitu ya. Nah, jadi di sini dia manggil method, ini manggil method lagi gitu ya. Nah, gimana caranya ya? Caranya di sini misalnya kita punya, ini belum ada ya, nggak apa-apa saya tambahin aja. New package. Nah, misalnya di sini kita punya tadi payment controller ya. Oke, nah di sini add Nah, di sini kan nanti kita kasih ini ya, post mapping gitu kan. Kemudian add response status 201 created ya. Nah, gini. Nah, di sini kita payment service pay gitu ya. Nah, isi 0 dulu aja deh. Oke, ini ya. Ini sekedar jalan dulu aja. Masih kurang ya nolnya. Oh enggak. Udah cukup. Exceptionnya kayaknya.
Nah, gini deh. Oke, nah jadi di sini ya tentunya ini nanti kita handle ya. Nah, di sini begitu dia pay, maka dia akan memanggil si ini payment. Nah, di sini dia nanti seperti gambar kita manggil lagi DAO-DAO yang lain gitu ya. Nah, enaknya si annotation transactional ini ya, kita nggak usah bikin di masing-masing DAO. Ini kan berarti kan di sini kita bikin, di sini kita insert, update, delete gitu ya. Nah, ini kalau kita kerjakan secara manual, berarti kita harus mengkoordinasikan semua ini gitu ya. Jangan sampai nanti dia bikin sendiri, commit sendiri gitu. Nah, kalau dia misalnya si ini bikin sendiri, commit sendiri nih, misalnya si payment DAO. Nah, begitu kita ngupdate status VA, ternyata VA-nya gagal, maka kita nggak bisa merollback dia karena kita mau semua ini dalam satu scope transaction gitu. Jadi semua ini kita masukkan ke dalam satu scope transaction. Nah, sini ya. Ini scope text-nya. Scope transaction. Jadi kita maunya di sini begin-nya satu aja, di sini begin ya. Dan kita commit terakhir di sini, commit atau rollback. Nah, gini ya. Misalnya terjadi error di salah satu ini, misalnya update statusnya gagal, di sini update status invoice gagal. Yang ini kan otomatis nggak jadi kita jalanin ya, update VA-nya. Nah, maka di sini dia langsung terjadi rollback, ini nggak jalan, ini rollback, ini rollback. Nah, berarti ini rollback semua tiga-tiganya gitu ya. Nah, berikutnya adalah kita tidak perlu bikin commit di masing-masing DAO, jadinya cukup satu aja di dalam metodenya si payment service ya. Nah, ini kan tadi kita bilang kalau dia transactional di kelas, maka masing-masing method dia transactional. Jadi ini sama aja, kita pasang di sini, tapi nanti setiap method yang ada di dalam sini kita copy paste lagi nih transactional gitu ya. Misalnya di sini ada method lagi, misalnya public void, misalnya undo payment gitu ya. Nah, gini ya, ini kita harus kasih lagi transactional gitu. Nah, misalnya kita nggak mau, biar nggak usah copy paste, maka kita bikin satu aja di sini ya. Ini kita nggak usah, kita pasangnya di sini aja gitu. Jadi artinya semuanya masing-masing pasti di sini ada transactional, di sini transactional. Jadi satu scope transaction itu satu method. Setiap method ini dia di atasnya seolah-olah ada begin dan di bawahnya ada commit atau rollback tergantung outcome-nya gitu ya. Nah, jadi ini sangat memudahkan sekali. Dengan satu ini kita nggak usah lagi ngasih transactional di dalam DAO-nya. Jadi misalnya di sini kita punya invoice DAO gitu ya, punya payment DAO, kita nggak usah ini lagi nih, di sini nggak usah lagi ada transactional, nggak usah bikin commit dan sebagainya gitu ya. Nah, itu transactional ya. Nah, by default ya ini namanya declarative transaction. Nah, ini si konsepnya ini tetap dibawa sampai sekarang, annotation-nya masih dipakai ya. Jadi kalau kita mau import transactional, di sini nanti ada dua ya. Nah, ini coba saya hapus dulu. Jadi ada dua. Yang pertama Java Transaction, ini sisa peninggalan zaman dahulu ya, dan bisa juga dipakai sebetulnya. Cuman misalnya kita mau transactional, nah ini ada dua nih, Java Transaction sama Spring Transaction. Jadi ada punyanya Spring, ada punyanya Javax. Kita pakai Javax juga sebetulnya jalan ya. Cuma karena kita pakai Spring, ya udah kita tanggung importnya Spring aja sekalian gitu. Karena dia nanti ada beberapa fitur yang tidak ada di sini gitu. Cuman secara garis besar ya ini sama aja. Kita pakai dua-duanya, si Springnya sudah bisa di tag. Kita mau pakai yang manapun tetap tetap dijalankan sama dia gitu ya. Nah, seperti ini. Nah, jadi walaupun zaman sekarang kita sudah tidak pakai kontainer ya. Jadi kalau yang supaya dia bisa jalan, zaman dulu CMT itu, maka kita harus pakai application server yang ini ya, yang ada EJB-nya. Jadi seperti WebLogic, WebSphere, kemudian JBoss. Nah, kita nggak bisa jalankan pakai
ini nggak bisa jalankan pakai Tomcat gitu, Tomcat gitu nggak bisa, Jetty nggak bisa ya, karena dia tidak punya transaction engine, nggak punya transaction manager, kemudian nggak punya untuk koneksi data source dia masih bisa, si Tomcat bisa, tapi dia nggak punya transaction manager ya. Istilahnya zaman dulu adalah ini kalau kita pakai JBoss dan lain-lain, WebSphere masih ada ya. Jadi CMT itu ya, CMT Container Managed Transaction itu yang menjalankan atau yang menyediakan jasanya atau menyediakan fiturnya itu disediakan oleh yang namanya Java Transaction Service ya, JTS. Nah, JTS Engine. Jadi ada apa, dia kayak jalan trade background, kemudian dia jalan menyediakan transaction. Nah, itu namanya JTS ya, Java Transaction Service. Nah, kemudian untuk mengcoding ini, CMT ini nama kelas-kelasnya dan lain-lain. Kalau kita kan sekarang coding Java persistent ya, misalnya yang annotation tadi itu yang kita pakai entity dan lain-lain, itu kan JPA ya, Java Persistence API. Nah, untuk kita connect ke JTS ini, kita menggunakan yang namanya JTA, Java Transaction API gitu. Nah, yang tadi annotation at transactional itu termasuk dari kelas-kelasnya JTA gitu ya. Nah, seperti itu. Nah, jadi ini masih bisa dipakai kalau kita pakai JBoss, pakai lain-lain. Misalnya kita nggak pakai framework Spring, misalnya kita pakainya SIM gitu ya, atau apa ya, yang Java EE lah, Java EE gitu. Nah, kita pakainya JTA sebetulnya. Nah, tetap sama behaviornya mirip-mirip lah seperti itu ya. Nah, kalau misalnya kita jalannya pakai Spring Boot, ini semua kan nanti kita akan bungkus di dalam Spring Boot ya. Nanti kalau sebetulnya sebelum sampai sini kita harusnya belajar dulu tentang dependency injection, kemudian kontainernya Spring itu seperti apa, ada fitur AOP. Nah, tapi kita nggak bahas di sini sekarang. Kalau mau lihat nanti ada di video yang training sebelumnya, itu ada dibahas tentang konsep Spring sama AOP ya, aspect oriented programming. Nah, gimana cara kerjanya, gimana caranya supaya dia bisa nyelipin coding begin, kemudian rollback dan commit itu dibahas di materi AOP. Nah, kita nggak bahas nanti. Intinya adalah kita tahu beres saja bahwa di sini method yang kita kasih tadi transactional, maka dia di atasnya ini ada begin dan di bawahnya ada pengecekan apakah sukses atau exception. Kalau exception, kalau runtime exception, maka dia akan otomatis rollback. Kalau check exception, maka dia nggak rollback, tapi dia commit ya. Nah, ini nanti harus diperhatikan. Jadi kalau kita throw ini nih, ini dan ini ya, exception, dia nggak rollback loh ini. Nah, gimana caranya biar rollback ya? Kita kasih di sini rollback for ya, rollback for. Nah, di sini tinggal kita kasih aja nih apa ya tadi, virtual account already paid kelas. Nah, kemudian di sini semua kelas-kelas yang kita mau rollback ya kita daftarin aja ya. Nah, gini. Kemudian apalagi virtual account already paid. Nah, kemudian payment exit. Nah, jadi kalau terjadi error-error ini, exception ini, maka dia rollback ya. Nah, kalau kita tidak sebutkan, maka dia nggak rollback. Dia rollbacknya hanya kalau kalau runtime exception, kalau uncheck exception ya. Jadi kalau yang misalnya null pointer exception, kemudian illegal illegal argument dan lain-lain, baru dia rollback. Tapi kalau ini dia nggak rollback gitu. Nah, jadi seperti itu ya. Seperti itu behaviornya. Ya, ini behavior transactional ya. Nah, kemudian di sini ini kalau kita sudah bicara ini, maka kita akan bicara lagi tentang yang namanya propagation ya. Oke, ini saya cut dulu aja videonya karena udah panjang ya. Ini materinya declarative transaction. Mungkin ada yang mau tanya dulu sampai sini.